Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermajlis di masjid yang insyaallah penuh barakah ini, menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu salat sunnah isya, dan sebentar lagi akan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Syukur yang tak terhingga seharusnya memang kita ucapkan kepada Allah, karena hanya dengan karunia-Nya lah kita yang ada di sini, termasuk dari sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam doa Nabi ketika berada di bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah kita sudah diberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sekarang kita sampai pada bulan Ramadan. Semoga kita bisa selesai menyelesaikan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah paket training upgrade untuk diri kita sebenarnya. Kita diharapkan setelah selesai Ramadan nanti dengan berbagai keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, nanti kita di akhirnya diharapkan menjadi muttaqin, orang-orang yang sampai pada derajat muttaqin. Seperti dalam firman Allah, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita menjalankan puasa dengan baik, mengikuti segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang itu adalah tujuan akhir dari kita sebagai umat Islam. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Banyak bonus-bonus yang diberikan oleh Allah dalam bulan ini, mulai dari dilipat gandakannya amal kita, dan satu lagi yang sering kali kita dengar dan diingatkan oleh para penceramah, yaitu adanya Lailatul Qadar, adanya malam 1000 bulan, di mana amal ibadah kita, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, akan dilipat gandakan seolah-olah kita melakukan amal perbuatan selama 1000 bulan. Semoga kita dikaruniai oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, dan banyak lagi, mungkin karena terbatasnya waktu, yang kedua adalah turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tadi dibaca oleh imam bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai tuntunan kita dalam bermuamalah, dalam beribadah,
Nah, ini adalah hal yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Karena itu sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita menjadikan Quran sebagai tuntunan kita. Seharusnya kita sering kali mulazamah terus menerus bersama dengan Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak sekali cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi dan diperintahkan, diajarkan oleh Nabi dan para ulama bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang paling masyhur dan sering kali kita dengar dan kita lakukan adalah qiraatul Quran, membaca Quran. Dari riwayat yang menjelaskan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li sahibih. Jadi Al-Quran, bacalah Al-Quran karena nanti di hari akhir, di hari kiamat, Al-Quran akan menjadi syafaat buat orang-orang yang membacanya. Jadi semoga di bulan yang mulia ini kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Ada kabar gembira untuk kita para pembaca Al-Quran. Nabi menjelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya pahalanya 10. Wa qala Nabi laisa qultu alif lam mim harfan walakin alif harfan lam harfan wal mim harfan. Jadi bukan alif lam mim itu sebagai huruf, tapi alif adalah huruf, lam huruf, dan mim huruf. Jadi kalau baca alif lam mim saja sudah 30. Luar biasa. Ditambah lagi ada riwayat yang menjelaskan bahwa kalau orang Islam yang membaca Quran dan dia mahir, maka derajatnya sama dengan malaikat yang kiramil bararah, malaikat-malaikat yang terpuji. Tapi jangan khawatir buat kita yang tidak bisa. Alladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'u fi qira'ati, orang-orang yang mencoba belajar Al-Quran dan ketika membacanya itu yatata itu terbata-bata, falahu ajroni, ada 2 pahala. Ujratun ala qiraati, yang pertama adalah pahala atas membacanya, dan yang kedua ujratun ala tata'tu'ihi, pahala atas ijtihadnya, usahanya untuk belajar Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama kita. Salah satunya yang juga sangat penting sebagai upaya kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran adalah at-tadabbur fi ma'na wal amal bihi, berusaha mencoba mentadabburi, berfikir, menyelami makna dan kandungan ayat Al-Quran. Tentu saja ini bukan suatu hal yang mudah dan tidak semuanya bisa melakukan itu. Kita perlu paham bahasa Arab, kita perlu paham sababun nuzul, kita perlu paham munasabatul ayat, nasikh mansukh, dan lain sebagainya. Akan tetapi alhamdulillahnya kita punya banyak ratusan bahkan ribuan ulama yang mahir di bidang itu dan kemudian menuliskan pemahamannya dalam berbagai kitab. Karena itu kemudian kita kenal kitab tafsir, kita kenal kitab fikih, kita kenal kitab hadis, dan lain sebagainya. Kita yang awam bisa menikmati dan berusaha tadabbur atas kandungan Al-Quran melalui karya-karya beliau yang tentu saja didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi secara tidak langsung kita juga kecipratan melakukan tadabbur dalam membaca ayat Al-Quran dan memahami maknanya.
Bahkan ketika kita tidak sadar bahwa dalam keseharian kita, sebenarnya ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, tentu saja sumbernya adalah Al-Quran. Ketika kita sholat, sumbernya adalah Al-Quran. Karena itu kita pasti tidak akan lepas dari upaya kita untuk berusaha maksimal mungkin berinteraksi dengan Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak membarengi apa yang kita lakukan dengan niat yang tepat, yang ikhlas karena Allah. Karena dalam Islam, niat itu adalah hal yang penting. Innamal a'malu binniyat. Jadi sholat kita akan hanya menjadi gerakan-gerakan, mungkin nggak jauh beda dengan gerakan senam, kalau tidak dibarengi dengan niat. Kita kerja tiap hari mungkin akan hanya menjadi rutinitas mencari nafkah, kalau tidak ditata dengan niat yang tepat. Karena itu, mari bersama-sama kita luruskan niat kita, kita ikhlaskan apa yang kita lakukan tiap hari dengan niat ibadah karena Allah. Karena dengan begitu, tidur kita, minum kita, makan kita, dan segala tindak laku kita akan menjadi ibadah, yang itu adalah upaya kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, terakhir saya ingin menyitir apa yang disampaikan oleh Taufik Ismail dalam puisinya. Karena kita sedang puasa, jika kita sadar bahwa makna dan hakikat puasa yang sebenar-benarnya adalah menahan diri, tidakkah kita malu kepada Allah yang telah berpuasa untuk tidak menerbitkan matahari dari barat? Tidakkah kita malu kepada Allah yang telah berpuasa untuk tidak memberhentikan angin berhembus sehingga kita bernafas, padahal kita tidak pernah berpuasa terhadap maksiat? Kita seringkali lupa tidak berpuasa ketika dihadapkan dengan godaan-godaan duniawi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.